Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe di channel ini hingga mencapai 500 subscriber. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan dukung terus channel ini agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Masih di cerita yang sama di kisah rumah horor. Pada episode sebelumnya, saya mencoba ritual sendiri di kamar saya. Dan setelah saya berbincang-bincang dengan jin itu, beberapa detik kemudian cermin itu jatuh dan menimpa kepala saya. Saya mencoba bangkit dari posisi duduk bersila dan akhirnya menyalakan lampu. Saya bergegas pergi keluar rumah dan menginap di rumah teman saya. Malam itu saya kesulitan tidur. Saya teringat ayah saya. Saya menyesal. Saya merasa berdosa telah menuduhnya macam-macam. Saya yakin dia, kakek saya, atau mungkin bahkan sampai ke kakek-kakek saya tidak tahu dan tidak menginginkan jin itu, dan akhirnya sayalah yang melakukan kesalahan. Saya teringat dulu saat saya menceritakan hal-hal aneh kepadanya. Dia selalu berpesan untuk tidak mencari tahu dan jangan dihiraukan. Tapi saya tidak menuruti perintahnya. Semenjak itu gangguan yang saya alami terasa semakin kuat. Saya benar-benar dapat merasakan kehadirannya di sekitar saya, dimanapun itu. Dia benar-benar ada di dalam hidup saya. Dia seakan ikut mengalir bersama darah di dalam tubuh saya. Sungguh saya bisa merasakannya. Saya akhirnya menelepon Pak Indra dan menceritakan semuanya, lagi dan lagi, seperti biasanya. Dari percakapan kami, Pak Indra mengatakan bahwa sudah jelas asal-muasal jin itu dan apa maksud dan tujuannya. Dari situ dia kembali mengingatkan saya untuk tetap berlindung pada Tuhan, karena bagaimanapun Tuhanlah pencipta semesta alam, termasuk makhluk tak kasat mata dan makhluk kasat mata. Maka memohonlah kepadanya. Beliau mengatakan bahwa bisa saja saya melakukan pembatalan janji dan membuang jauh-jauh jin itu. Tapi bukan tidak mungkin bahwa jin itu tidak mau diusir. Tapi intinya Pak Indra yakin jika jin itu memang berasal dari kalangan iblis, maka dia tak akan suka dengan manusia yang dekat dengan Tuhan. Maka dari itu dia kembali mengingatkan saya untuk lebih serius dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya pun mengiyakannya. Benar yang dikatakan Pak Indra. Semenjak itu pula saya semakin merubah diri saya untuk bisa lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi setelah beberapa lama saya rasa gangguan itu tetap tidak berkurang, bahkan bukan lagi hanya merasakannya, tapi saya seakan bisa melihat jin itu. Saya memang tidak bisa melihatnya secara kasat mata, tapi ada perasaan dan bayangan dalam benak saya, seakan sosok yang hadir ada di sekitar saya. Pertama kali saya menyadarinya adalah seketika saya kedatangan tamu, seseorang pemuda yang mengaku memiliki pegangan jin turunan dari keluarganya. Saat dia memasuki rumah saya bisa merasakan bahwa jin itu tidak suka dengan kehadirannya. Entah kenapa pada saat itu saya tidak melihat apa-apa dari mata saya, tapi mata batin saya berkata lain. Saya dapat membayangkan dan merasakan kehadirannya yang sedang bertengger di atas bahu pemuda itu. Ya, saya bahkan bisa menggambarkan posisinya dan di mana dia berada. Tapi saya tidak pernah menceritakan hal itu pada siapapun. Saya akan dianggap orang aneh atau orang gila. Selama itu pula saya masih terus bermimpi berjumpa dengannya, namun tidak mengatakan apapun. Saya hanya melihatnya saja. Setelah beberapa lama, saya sampai pada titik jenuh di mana saya harus bisa merasakan kehadirannya. Saya rasa itu adalah gangguan yang dia lakukan pada saya agar saya terus merasa kalau dia ada. Karena sesuai pernyataannya, dia tidak akan menyerah. Saya ingat sekali, malam itu saya harus begadang di rumah teman saya untuk mengerjakan tugas. Di ruangan itu saya bisa merasakan dengan kuat. Bahkan dia hadir di situ dan saya sudah sangat jenuh.
Saat itu pula saya akhirnya berdoa kepada Tuhan dan saya meyakinkan diri saya untuk melakukan sesuatu, untuk membatalkan janji yang pernah ada antara leluhur saya dan jin itu. Keyakinan saya begitu kuat hingga tiba-tiba kepala saya terasa begitu berat dan keesokan harinya saya jatuh sakit. Padahal saya berencana melakukan pembatalan janji itu di keesokan harinya. Keesokan harinya, badan saya terasa begitu lemas dan saya tidak ada selera makan. Saat itu, saya sedang berada di sebuah kafe di mall dengan teman-teman saya yang kebetulan adalah seorang dokter spesialis. Ya, umurnya memang jauh di atas saya. Saat itu dia sedang menyadari bahwa saya kurang sehat. Dia mengajak saya untuk pindah mencari tempat makan agar saya merasa enakan. Tapi setelah makan, saya semakin lemah. Saya terbaring lemah di atas sofa lobi mall itu dan teman saya bergegas membelikan saya obat-obatan. Saya akhirnya pulang ke rumah dan ibu saya menganggapnya sepele, bahwa itu hanya demam biasa. Malam pertama saya sakit itu, saya kesulitan tidur. Saat tertidur, saya malah bermimpi bertemu jin itu dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan saya membuatnya pergi. Seperti biasa, saya terbangun tiba-tiba dalam kondisi tersedak. Keesokan harinya tubuh saya terasa semakin lemah dan teman saya itu datang ke rumah, memaksakan saya untuk ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Meskipun awalnya ibu saya enggan, tapi akhirnya dia mau. Kami pergi ke rumah sakit terdekat dan dokter mengatakan bahwa saya mungkin terserang penyakit tipes karena kecapean begadang dan makan sembarangan. Akhirnya saya kembali diistirahatkan di rumah dan tentu saja selama 2 malam berturut-turut saya terus bermimpi yang sama hingga akhirnya saya benar-benar lemah tak berdaya. Ibu saya semakin khawatir dan membawa saya kembali ke praktek dokter terdekat. Setelah diperiksa ternyata trombosit dan tekanan darah saya sudah sangat drop. Dokter itu memvonis saya terkena demam berdarah. Saat itu pula dokter itu langsung menyarankan saya untuk agar segera dirawat di rumah sakit untuk diinfus. Kami bergegas kembali ke rumah untuk membawa barang-barang yang akan diperlukan di rumah sakit. Saat mendengar vonis dari dokter bahwa saya sudah sakit parah, ada sesuatu yang terbesit di dalam benak saya, sesuatu yang akan terjadi. Karena jin itu biasanya selalu menyerang saya ketika saya dalam kondisi lemah jiwa dan raga. Saat hendak pergi dari rumah, sumpah demi Tuhan, saya melihatnya dengan sangat jelas. Sesosok wanita tua yang duduk di ruang tamu. Dia melihat saya dan ibu saya sedang bergegas menuju mobil untuk segera pergi ke rumah sakit. Saya melihat ke arahnya, dia menoleh ke arah saya sambil senyum kecil. Namun dia terasa sangat sedih. Saat mobil mulai melaju, saya menoleh ke jendela rumah saya dan saya kembali melihat sosok anak kecil yang pernah saya lihat dulu. Dia melambaikan tangan sambil menangis. Saat diopnam, merupakan saat-saat yang sangat menyakitkan, membosankan sekaligus mencekam. Selama di sana, banyak sekali sosok-sosok makhluk halus yang saya rasakan dan saya lihat. Saat itu saya seakan dapat melihat mereka semua, meskipun di dalam benak saya berusaha meyakinkan diri bahwa itu semua adalah halusinasi, karena saya sedang sakit parah. Saya diopnam selama 8 hari. Selama itu pula lah, selama 5 malam berturut-turut saya harus bermimpi bertemu dengan jin itu. Setiap mimpi berlangsung singkat tapi bersambung-sambung. Saya tidak bisa menjelaskan mimpi itu secara rinci, tapi mimpi itu menjelaskan semuanya. Di mimpi itu, jin itu membawa saya seperti mimpi yang pernah saya alami saat di rumah Pak Indra. Jin itu mengajak saya melihat apa yang terjadi dulu dan menjelaskan semuanya. Jika disambung-sambung, maka mimpi itu semua sesuai dengan semua gangguan yang saya ceritakan di dalam cerita ini dari awal. Di dalam mimpi itu, keseluruhan saya menjadi orang yang sedang melihat sosok saya yang lain dari mulai saya kecil hingga saya besar. Saya ingat sekali di dalam mimpi itu saya sedang berada di ruangan yang gelap, ada guci di ruangan itu. Jin itu selanjutnya akan kembali yang saya sebutkan sebagai jin Saka, seakan memerintahkan jin lain yang terlihat lebih lemah untuk mengusik guci itu dan akhirnya sosok saya yang masih kecil menyadari gangguan di guci itu dan akhirnya saya merasa terganggu. Sesungguhnya jika saya menceritakan kisah di dalam mimpi itu maka akan terlalu panjang, tapi intinya saya dapat adalah dari sejak saya kecil, dia telah mengincar saya untuk menjadi tempat berikutnya setelah ayah saya. Dia kemudian berkomplot dengan jin lain yang memang sudah ada di rumah saya untuk mengganggu saya, agar saya sejak kecil sudah terganggu dan mencari-cari tahu.
Hingga pada suatu saat nanti dia akan dengan mudah menguasai saya. Jin Saka itulah yang memberi kemampuan lebih pada jin yang ada di rumah saya agar mereka dapat mengganggu saya melalui banyak cara. Dari rasa penasaran saya itulah yang akhirnya semakin melebarkan celah pada batin saya untuk diganggu oleh jin. Semua gangguan dari mulai guci, gigi yang berpindah dan lain-lainnya. Tapi Jin Saka itu sempat kesulitan karena ketika ada salah satu jin di rumah saya yang berhasil memasuki saya karena alasan suka dengan saya. Saat itu Jin Saka itu tidak bisa membuat banyak karena dia masih berada di tempat yang lain, bukan pada saya. Jin yang suka dengan saya itu sepertinya yang saya ceritakan sebelumnya, melakukan banyak cara agar saya juga sadar akan kehadirannya dan tidak takut dengannya. Jin itu mengikuti kegiatan saya dan mencontoh apa-apa yang saya sukai termasuk musik, kesukaan saya. Dia pun menjelma sebagai teman khayalan saya selama bertahun-tahun lamanya. Pada saat jin itu menempel dengan saya, ada jin lain yang berhasil menggantikan posisinya untuk menguasai saya atas perintah Jin Saka. Dan dia selalu menimbulkan aroma belerang setiap kali dia ingin menunjukkan kehadirannya. Jika jin ini adalah jin yang memang sudah hinggap di keris pusaka. Dia bukan pegangan dari siapapun. Dia hanya menjadikan keris itu sebagai tempatnya karena keris itu dianggap pusaka dan keramat. Dia tidak pernah bermaksud mengganggu manusia hingga akhirnya Jin Saka lah yang memerintahkannya dengan suatu imbalan yang tidak saya mengerti. Ingat masa-masa saya selalu ingin menyiksa orang lain di masa SMP. Ya, itu adalah ulah jin yang berasal dari keris itu. Tapi saat keris itu sudah tidak ada lagi di rumah kami, jin itu turut pergi. Dan jin yang suka dengan saya kembali mengambil posisinya. Kemudian saat Jin Saka tidak berhasil menguasai ayah saya sampai waktu ajalnya, akhirnya dia harus memasuki saya sebagai tempatnya. Tapi ternyata dia tidak bersusah payah untuk mengusir jin yang suka dengan saya. Karena saya sendirilah dengan bantuan Pak Indra yang mengusirnya. Jin yang suka dengan saya, ternyata meskipun kami telah mengusir satu jin, tapi justru dari situlah Jin Saka itu dengan mudah memasuki saya. Terlebih sejak awal saya memang sudah menciptakan celah untuk dimasukinya di masa yang akan datang. Dan akhirnya dia pun terus hingga pada saya dan terus menunjukkan kemampuannya dengan membantu saya dalam menghadapi orang yang tidak saya sukai. Di dalam mimpi itu saya bahkan bisa merasakan saat-saat di mana dia ikut dan memasuki saya. Semuanya terus berlangsung sampai saat saya diopnam dan saya seolah-olah kembali ke tubuh saya yang sedang tidur di kasur. Jin Saka itu terus mengikuti saya dan dia ikut tidur di sebelah saya. Saat itu pula saya terbangun dalam keadaan tersedak. Mimpi itu berakhir di hari ke-6 saya diopnam. Namun di malam terakhir saya bermimpi, saya benar-benar melihat sosok jin itu. Jin Saka itu sedang tiduran di sebelah saya, di kasur di dalam kamar rumah sakit itu. Saya memang tidak menolehkan kepala, tapi dari sudut panjang ujung mata saya dapat melihatnya. Dia sedang tidur sambil menghadap saya. Saat saya kembali memejamkan mata untuk melanjutkan tidur, kembali saya mendengar bisikan. Jangan takut, aku bersamamu. Keseluruhan mimpi yang bersambung seperti sinetron itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selalu hinggap di dalam benak saya selama bertahun-tahun lamanya. Ya, saya mempercayai apa-apa yang saya lihat dalam mimpi itu dan jin itu benar-benar membuktikan kehadirannya melalui mimpi-mimpi. Semuanya terasa nyata. Saya seakan benar-benar melewati lorong waktu dan mengulang kembali semua kejadian aneh di dalam hidup saya. Dan melewati pengulangan itu semua hanya dalam mimpi selama 5 malam berturut-turut. Sejauh itu saya mengetahui suatu hal penting yang menjadi jawaban dari keseluruhan cerita ini, antara rumah yang horor dan kesalahan saya di masa lalu. Ya, saya tahu bahwa bukan rumah ini penyebab ini semua. Semua ini terjadi karena telah terjadi kesalahan di masa lampau sekali. Dan akhirnya saya pun melakukan kesalahan yang tidak saya sadari. Sibuk mencari-cari tahu apa yang tidak seharusnya saya ketahui. Dan saya terjebak di dalamnya. Keesokan harinya saya sudah merasa lebih baik dan lebih bertenaga untuk banyak berbincang-bincang dengan banyak orang sekaligus. Sebelumnya saya bahkan tidak sanggup mendengar suara apapun. Terlebih jika terlalu banyak orang yang menjenguk dan mereka semua berbicara. Rasanya kepala saya akan meledak. Saat itu pula ibu saya mengaku bahwa saya terus menggigau saat tidur, tapi ibu saya terlihat tidak curiga. Dia hanya menerka bahwa itu adalah efek dari demam tinggi.
Padahal dalam hati saya merasa sangat bersalah padanya. Di hari terakhir saya di opnam, saya terbangun pagi-pagi sekali karena saya sudah tidak sabar untuk segera pulang. Saat ibu saya masih tertidur pula, saya memperhatikan seisi ruangan yang masih gelap. Ada dia dan melihat saya. Kali itu sosoknya persis dengan yang ada di mimpi saya. Dia perempuan, tapi wajahnya kembali berubah. Entah kenapa wajahnya selalu terlihat berubah-ubah di setiap kali saya melihat atau merasakannya. Saya bahkan tidak tahu apakah saya benar-benar melihatnya atau itu hanya presentasi dari perasaan saya akan kehadirannya. Tapi yang jelas saya tahu ada dia di sudut ruangan itu. Saya menundukkan pandangan dan mengajaknya berbicara. "Sedang apa kamu di situ? Kenapa kamu masih di sini?" Tidak ada jawaban. Saya menunggu beberapa menit masih dalam keadaan menunduk. Namun karena tidak ada jawaban, saya kembali merebahkan badan sambil mencari telepon genggam. Saat saya kembali membalikkan badan dari sisi kiri, saya tersadar bahwa saya sudah berada di pinggir kasur dan saya berniat menggeser badan agar tidak terjatuh. Tapi saat itu pula saya mendengar suara Kriet. seakan ada yang duduk di kasur itu. Entah kenapa saya tidak takut, entah kenapa saya tahu itu adalah jin itu, entah kenapa saya merasa yakin bahwa dia memang benar-benar ikut tidur di sebelah saya saat itu. Tapi meskipun begitu, saya enggan membalikkan badan dan saya tetap pada posisi itu, menghadap ke sisi kiri di pinggir kasur dan hampir terjatuh. Aku akan berada tetap di dekatmu. Aku tidak akan mengganggumu. Jin itu menjawab dan tentu saja suara itu tidak terdengar langsung dari telinga saya, melainkan dari dalam hati saya yang tidak saya lakukan secara sengaja. Suara itu memang seperti seakan-akan ada makhluk lain yang hidup di dalam tubuh saya, dan dia menjawab dari dalam. Saya hanya diam 1000 bahasa, saya sudah pasrah. Saat itu yang ada di benak saya adalah saya harus menerima keadaan itu. Saya telah melakukan kesalahan. Saya memang tidak menginginkannya, tapi semua sudah terlanjur. Toh, saya sudah mengetahui apa-apa yang selalu saya pertanyakan. Gangguan-gangguan aneh yang saya alami sejak kecil, semua itu sudah terungkap. Akhirnya tidak lama kemudian ibu saya terbangun dan dia bergegas menyiapkan sarapan untuk saya. Saya ingat sekali, saat itu ibu membuat roti dengan sekali coklat yang lezat. Dan baru kali ini saya benar-benar menghabiskan makanan saya selama di opnam. Beberapa saat kemudian dokter dan suster datang untuk memeriksa saya, apakah saya sudah bisa pulang. Saat itu dokternya seperti tidak yakin bahwa saya bisa pulang. Saya kecewa berat dan menatap wajahnya. Saya ingin sekali pulang. "Iya, Anda tahu apa yang terjadi?" Wajah dokter itu pucat ketika melihat wajah saya. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa saya sudah boleh pulang di siang nanti, dengan syarat saya harus tetap istirahat di rumah selama beberapa hari dan tidak melakukan aktivitas berat. Ibu suster tahu bahwa saya masih kecewa dengan keputusan dokter itu untuk menunggu sampai siang. Dia mengajak saya untuk berjalan-jalan keliling rumah sakit untuk sedikit mengobati rasa bosan saya yang terus-terusan berada di kamar. Saya sangat bersemangat, saya ingin keluar dari kamar itu. Suster itu membawakan kursi roda. Ya, saya butuh kursi roda agar saya tidak pusing saat berjalan, karena saya telah terus-terusan dalam keadaan tergolek di atas kasur. Kami berkeliling menelusuri lorong demi lorong di rumah sakit itu. Di sepanjang jalan, saya banyak melihat orang-orang, termasuk orang-orang tua dan anak-anak. Saya menyapa mereka semua, menebarkan senyuman. Tiba-tiba suster itu bertanya, "Kamu dari tadi menyapa siapa, Dek?" "Ya itu, orang-orang yang ada di lorong-lorong tadi." Suster itu diam sejenak dan saya masih belum curiga. "Kamu sehat kan?" Suster itu bertanya. "Tentu saja, saya yakin sekali. Asal kamu tahu ya, dari tadi itu gak ada orang sama sekali yang kita lewatin." Saya diam saja, saya enggan menjawab, tapi suster itu benar-benar terlihat curiga. "Sepertinya kamu masih sakit." Maksud suster, "Ya, mungkin kamu mengalami gangguan jiwa, mungkin ringan." "Saya tidak gila, suster." "Saya tidak ada bilang kalau kamu gila, tapi mungkin kejiwaan kamu terguncang. Jangan main-main ya. Saya ini memang tidak ada pendampingnya." Sungguh tak disangka saya bisa mengatakan itu. Saya tidak menyadarinya, kata-kata itu terucap begitu saja. "Pegangan? Pegangan apa? Pegangan tangga?" "Jangan main-main dengan dia, suster." "Dia siapa?" "Dia? Kamu betul-betul sakit. Kamu berhalusinasi ya?" "Saya tidak main-main, suster.
Ini tidak bisa dibiarkan. Nanti akan saya bicarakan sama dokter saja. Sekarang kita balik ke kamar ya. Saya langsung sontak berdiri dari kursi roda dan menghadap suster itu. Saya tidak bisa mengontrol gerakan saya. Sekarang, siapa yang halusinasi? Suara itu keluar dari mulut saya. Tapi itu bukan suara saya, suara perempuan. Mungkin itu adalah suara jin Saka itu. Dia sedang beraksi. Suster itu terdiam. Saya bisa melihat dia dengan ketakutan. Dia terlihat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bahkan saya sendiri tidak percaya dengan apa yang terjadi. Saya kembali duduk ke kursi roda dan memerintahkan suster itu untuk tidak menuduh saya gila. Terlebih jika harus mengkonsultasikannya kepada dokter karena saya ingin pulang. Suster itu terus terdiam hingga kami kembali tiba di kamar. Dia terus terdiam dan dia tidak berani melihat saya. Saya merasa senang sekali. Sesungguhnya saat itu hati kecil saya berbicara. Saya tidak tahu seharusnya merasa senang dengan aksi dari jin itu. Hal itu akan membuatnya semakin kuat. Tapi apa daya, kekuatan hati kecil itu hanya dibatas bisikan halus yang hilang begitu saja. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah subscribe di channel saya. Dan dukung terus channel saya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Nantikan kisah selanjutnya misteri rumah horor hanya di channel Kisah Seram. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.